Informasi lain pemirsa, pemerhati telematika Roy Suryo menanggapi sebuah video yang diduga Egy Sujana yang mengendarai sebuah mobil mewah saat tengah berobat di Malaysia. Roy menyebut bahwa video tersebut asli dan merupakan video baru. Keren siapa? Allahu Akbar. Allah Akbar. Ibu, capek gue. Di dalam video terlihat Egy Sujana nampak sehat saat menuruni kendaraan berwarna merah yang diduga miliknya. Pemerhati telematika Roy Suryo melalui pesan singkat menyebut dalam video berdurasi 45 menit 40 detik tersebut dapat dipastikan bahwa pengendara mobil ini adalah benar Egy Sujana. Allahu Akbar. Allah Akbar. Roy Suryo menambahkan secara penelitian dipastikan bahwa video tersebut asli. Sementara untuk lokasi pengambilan gambar dan jenis mobil, Roy Suryo menyebut bahwa mobil itu berplat nomor Malaysia. Dan dari sisi lokasi di video tersebut juga dapat dipastikan bahwa video dibuat di negeri jiran yang memperlihatkan lokasi sebuah pom bensin merek Malaysia yang juga ada di Indonesia. Namun dilihat di sekitarnya tidak terlihat ada ornamen papan harga dan warna merah sebagaimana ciri khas Indonesia dari pom bensin berlambang kerang itu. Selain itu, Roy juga menyebut bahwa dari bangunan pom bensin tersebut terlihat arsitektur bangunan modern. Dan bisa dipastikan video dibuat belum lama, setidaknya tahun 2026 dan paling lama tahun 2025. Sebelumnya, Egy Sujana berangkat ke Malaysia pada Jumat lalu untuk berobat dari sakit kanker ususnya. Egy Sujana menggunakan kursi roda saat tiba di bandara. Sementara terkait pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Egy Sujana menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk meminta maaf. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik. Padahal dia merasa yang difitnahin. Itu akhlak, saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Dalam kasus ijazah Jokowi, status Egy sebagai tersangka kini telah dihentikan setelah terbit surat penghentian penyidikan atau SP3 dari kepolisian. Polisi hentikan kasus ijazah Jokowi terhadap tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Egy juga membantah minta maaf saat bertemu dengan Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Saya datang bukan untuk minta maaf. Itu saya sampaikan depan beliau. Penegasan ini disampaikan Egy Sujana beberapa hari setelah bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta Jumat lalu, Egy Sujana menyampaikan seluruh poin penting terkait pertemuan dengan Jokowi. Salah satunya penetapan tersangka Egy yang dianggap tidak sesuai prosedur. Egy juga menyebut restoratif justice dilakukan atas kesepakatan bersama. Lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3 kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Hari Lubis saat bertemu Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralasan mengikuti KUHP terbaru dan menghindari praduga bersalah, KPK tidak lagi menampilkan tersangka kasus korupsi, sementara menurut pakar hukum pidana, menampilkan tersangka sama sekali tidak melanggar hukum.
Membuka awal tahun 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madia, Jakarta Utara. 8 orang ditangkap, 5 orang resmi menjadi tersangka. Seperti biasa, KPK langsung menggelar konferensi pers. Namun ada yang tidak biasa, KPK tidak lagi memajang para tersangka. PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu beralasan KPK mulai mengadopsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 91 tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasal itu menyebut dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan praduga bersalah. KUHP yang baru itu lebih fokus kepada hak asasi manusia. Jadi bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, ada asas praduga tak bersalah. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar memiliki pandangan berbeda. Menurutnya pasal 91 tidak melarang penyidik memajang para tersangka. Menurut saya tidak ada aturan yang dilanggar ya, karena umpamanya itu tadi satu statusnya masih dinyatakan sebagai tersangka dan semua orang tahu kalau tersangka itu belum bersalah. Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan melibatkan penggunaan uang rakyat. Transparansi pun dinilai penting agar rakyat tahu siapa yang menggunakan uang mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, menurut peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rahman, untuk kepentingan transparansi publik, KPK perlu membuat standar baru saat mengumumkan tersangka. Wajah tersangka, maka KPK perlu membuat standar ketika mengumumkan status tersangka seseorang. Tujuannya untuk apa? Untuk transparansi. Transparansi itu tujuannya untuk apa? Untuk menjamin kontrol publik terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Bagaimana tanpa menampilkan wajah tetapi tetap transparan? Ya, ada banyak cara. Salah satu caranya misalnya, ya bisa saja tersangka tetap dihadirkan saat konvers tapi misalnya menghadap ke belakang. Atau yang kedua, benar-benar sama sekali tidak perlu menampilkan tersangka, tetapi ada deskripsi tentang tersangka ini. Deskripsi bisa disampaikan oleh KPK mengenai profil dari tersangka ini dengan tujuan untuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Keinformasi berikutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Inggris dan Swiss untuk menghadiri sejumlah pertemuan. Sebelum bertolak ke Inggris dan Swiss, Minggu siang Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad terkait laporan perkembangan informasi terkini. Di London, Inggris, Presiden akan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk membahas kesepakatan dalam beberapa kerjasama strategis dalam bidang ekonomi dan maritim. Selanjutnya, Presiden Prabowo akan mengadakan pertemuan dengan Raja Charles III. Sementara di Davos, Swiss, Prabowo akan menyampaikan pidato kunci di World Economic Forum. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi saksi pernikahan Sekretaris Pribadi Prabowo, Agung Surahman, dan pasangannya Aulia Mahardiana Warsitowarti. Akad nikah Agung Surahman dan Aulia berlangsung di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah pada Minggu siang. Prabowo dan Jokowi duduk di sisi kanan dan kiri meja akad, mendampingi prosesi ijab kabul. Keduanya nampak kompak mengenakan setelan jas. Mahar yang telah diserahkan